Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi amma ba'du. Jumpa kembali dalam channel belajar dan pembelajaran. Untuk kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang membuat presentasi hasil riset. Teman-teman semua, bagi yang sudah pernah merasakan gimana mau mempresentasikan hasil risetnya untuk tugas akhir skripsi maupun tesis S2 ataupun disertasi untuk S3, terkadang lupa bahwa presentasinya itu perlu memenuhi beberapa komponen yang kiranya akan menjadi presentasi yang efektif. Di antaranya adalah lupa bila presentasinya itu terlalu panjang atau bisa jadi terlalu singkat. Kemudian banyak mengulang latar belakang yang terlalu banyak. Yang ketiga, biasanya malah lupa untuk menyebutkan hasil risetnya. Kemudian yang keempat, menggunakan istilah teknis tapi tanpa penjelasan-penjelasan yang sesuai. Kemudian yang terakhir adalah mengandung opini pribadi atau spekulasi-spekulasi yang terkadang membuat bias dari penelitian itu sendiri. Teman-teman semua, ini adalah hal-hal yang kiranya perlu dicermati, diperhatikan untuk dapat menghasilkan hasil riset penelitian yang dipresentasikan dengan bagus dan efektif. Yang pertama, tentang apa yang diteliti, what-nya. Kemudian mengapa itu penting, kemudian bagaimana caranya, apa hasilnya, dan apa maknanya, what it means. Teman-teman semua, 5 hal ini kiranya suatu hal yang perlu teman-teman semua pelajari bersama agar supaya presentasinya dinilai bagus oleh para penguji. Adapun detail komponen dari kelimanya seperti terlihat di depan teman-teman semua, bahwa berkaitan tentang apa, ada 3 hal yang kiranya perlu dicermati. Yang pertama adalah topik risetnya. Biasanya di judul variabel-variabelnya itu sudah memuat secara eksplisit. Kemudian riset gapnya. Riset gapnya, apa sih permasalahan yang muncul dan masalah tersebut dihadapi oleh masyarakat secara umum. Ini tentang apa? Ada 3 komponen. Kemudian kenapa mengambil judul tersebut atau topik riset tersebut akan dijawab dengan tujuan riset. Yang biasanya tujuan ini mengacu kepada rumusan-rumusan masalah yang sudah dituliskan. Kemudian jangan lupa teman-teman semua bahwa kenapanya ini why, teman-teman semua harus menghubungkan dengan program studi yang sedang teman-teman semua geluti, entah itu S1 ataupun magister ataupun doktor, bahwa masalah yang diangkat itu kenapa perlu diangkat dalam konteks sesuai dengan disiplin keilmuan, monodisipliner untuk S1, interdisipliner untuk S2, dan transdisipliner untuk S3. Kemudian komponen ketiga tentang bagaimana tentunya teman-teman semua menampilkan data-data tentang metodologi, kemudian teknik dan instrumennya, apa saja yang sudah teman-teman semua buat dalam instrumen itu ditampilkan. Syukur ada validasi instrumennya, reliabilitas instrumennya, dan seterusnya, menyesuaikan jenjang levelnya, level 8 untuk S2 atau level 9 untuk S3. Kemudian yang keempat adalah what you found, temuannya. Teman-teman semua bisa mendiskusikan dalam komponen ini, dan apabila teman-teman semua mendiskusikan di temuannya ini, apabila harus menyebutkan rujukan, teman-teman semua harus menyebutkan pendahuluan atau rujukan yang sudah tersebut biasanya di bab pendahuluan atau introduction. Jadi penulis pemula terkadang terlewatkan. Temuan ini hendaknya sudah dipaparkan dalam kajian teori ataupun di dalam pendahuluan. Jangan memuat kajian-kajian teori yang baru.
karena ini mendiskusikan yang sudah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah what it means, kesimpulan. Dalam kesimpulan ini teman-teman semua juga, khususnya yang disertasi level 9, sebisa mungkin menyimpulkan rumusan masalah yang sudah dicanangkan di komponen Y dan disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Apabila 3 berarti kesimpulannya pun 3. Dan jangan lupa unsur novelty-nya untuk disertasi bisa saja teman-teman semua memunculkan atau berdiskusi dengan promotor atau pembimbingnya apakah unsur novelty kebaruannya itu bisa diterima secara umum. Dan jangan lupa pula dampaknya itu termasuk kemungkinan riset ke depan. Ini terkadang terlupakan, padahal itu menjadi poin yang penting yang membuka riset-riset lain untuk bisa memberikan kontribusi yang positif dari hasil riset teman-teman semua. Baik, begitu teman-teman semua, semoga tidak terlalu panjang atau terlalu singkat, kemudian tidak mengular latar belakang secara berlebihan, kemudian malah lupa tidak menyebutkan hasil temuannya. Kemudian istilah teknis perlu dijelaskan, kemudian opini pribadi atau spekulasi-spekulasi yang tidak ilmiah mohon dikurangi. Demikian, semoga bermanfaat membuat presentasi riset. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.